pasti akan didukung, saya dukung ya. Kurang lebih itu alasannya. Dengan pribumi. Waktu membacakan puisi sudah ada tarif di bawahnya. Itu dibaca Petra, nanti kita bicara. Puasa. Padahal tadi pertanyaannya, mau jadi bupati atau tidak? Tidak mau dijawab. Tidak mau dijawab. Kita bertemu lagi di podcast saya Golino, salam dari Ruteng. Dan saya agak terganggu karena Anda mengenakan kaos itu hari ini ya. Juara Ya. Corona. Profesi sehat buat Liverpool yang akhirnya menjadi juara. Dan masuk champion. Ya, angkatan Corona ya, tidak apa-apa. Baik, Daeng apa kabar? Baik. Baik ya. Kita juga mau bilang terima kasih karena podcast kita ternyata dapat apresiasi yang Lumayan baik di pendengar Spotify. Spotify ada, kemudian di YouTube, kemudian sekarang ada di Apple Podcast juga. Di Anchor. Iya betul, kita platformnya di Anchor, kemudian di Radio Publik juga ya. Dan karena itu kita berusaha untuk selalu membahas hal-hal menarik yang bisa kita ceritakan dari Ruteng kepada siapa saja di seluruh dunia ini yang sedang mendengarkan podcast kita, sedang menyaksikan video kita. Hari ini Deng, kita akan bicara tentang satu orang yang energinya banyak sekali ya. Dia pakai baterai apa itu Kila? Oh, sebut merek kita kalau itu. Oh, Alkalin. Alkalin. Alkalin kan bukan merek ya? Bukan. Bukan. Energizer yang merek. Oh, itu sama saja kita sebut merek jadinya. Dia berkegiatan di mana-mana. Yang Daeng kenal kegiatannya apa saja nih? Saya belum kenal orangnya. Karena mau kenalan. Oke, karena itu kita langsung panggil Dr. Ronald Susilo. Boleh tepuk tangan. Wah, selamat datang Dok. Beda ya? Beda ya? Terima kasih sudah memenuhi undangan pribumi. Kita omong apa? Coba. Dr. Ronald, selamat datang di podcast saya Golino. Kita mengundang Dr. Ronald ini karena yang pertama dia bagian dari kerabat saya Golino lah. Orang-orang yang selalu ada di setiap kegiatan komunitas saya Golino. Tepatnya Biasalah. Kalau yang seperti ini kita tahu lah seksinya ya. seksi dana. Tapi terutama kita mengundang dia karena Dr. Ronald ini termasuk salah satu figur di Ruteng yang berkegiatan di sangat banyak tempat. Ya. Ketika banyak sekali anak muda yang mengeluh tidak punya waktu. Dr. Ronald ini akademisi, dosen ya. Pengelola klinik. Oh ya, klinik mandiri, betul. Mengelola rumah sakit Renceng Mose itu untuk klinik gangguan jiwa. Kemudian ketua donor darah ya. Nanti kita tanya. Transfusi darah. Ketua ikatan transfusi. Pokoknya ada lah, nanti kita cerita. Kemudian pendiri Yayasan Klub Buku Petra. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana satu orang bisa berkegiatan di banyak tempat yang berbeda? Dokter, kemudian dosen. Ketua Yayasan Renceng Mose, Yayasan apa namanya? Renceng Mose. Renceng Mose. Kemudian pegiat literasi. Tapi boleh perkenalan dulu, Dr. Ronald. Baik. Silakan cerita dulu. Selamat malam Armin, selamat malam Om Daeng. Malam Dok. Selamat malam. Saya senang sekali diundang untuk ngobrol-ngobrol, bicara-bicara tentang orang-orang Ruteng, kegiatan-kegiatan di Ruteng karena ya kota ini ya kota paling menarik untuk saya karena apa saja bisa kita kerjakan dengan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya perkenalkan saya orang biasa panggil Dr. Ronald. Ya tadi sudah diperkenalkan oleh Armin. Yang paling pertama saya menjadi ketua unit donor darah PMI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya suka berbagi ilmu. Jadi saya juga di kampus Unika Satu Paulus Ruteng. Tapi saya di bidang
kesehatannya di bidang di perawat dan di kebidanan. Selain itu juga di sini kita ada klinik jiwa Renceng Mose. Saya juga di situ direktur medisnya, dan yang terakhir saya juga berpraktek di klinik saya. Kurang lebih itu dulu kegiatannya. Ikatan Dokter Indonesia. Oh iya, ya itu juga ketua Ikatan Dokter Indonesia di cabang Manggarai. Bersama dengan teman-teman dokter di Manggarai, ya biasalah mengurus hal-hal rapat dan organisasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga mengurus, dan yang terakhir mengurus klub buku Petra. Klub buku Petra. Wah, dokter ini kerjanya padat sekali. Tidak juga Om Daeng. Kalau bilang padat ya tidak juga, karena ya tidak dikerjakan sendiri. Daeng aktivitasnya apa ya? Menulis ya. Masih konsisten menulis angka. Masih ya? menulis angka. Ini sedikit lagi mau terbang ke Hong Kong. Nah, yang persis ingin kita bicarakan sebenarnya adalah ada begitu banyak orang yang merasa dia tidak punya waktu, sehingga berusaha untuk konsisten pada satu bidang saja. Tetapi ada orang yang tidak hanya bergiat, tapi juga memimpin. Kan di Yayasan Renceng Mose, kemudian ketua ID, ketua donor transfusi dan bagaimana sebenarnya membagi waktu? Ya, waktu untuk kita semua sih sama. 24 jam. 24 jam, untuk Armin 24 jam. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa benar bahwa menjadi ketua ya tanggung jawab pasti akan lebih besar. Cuman banyak kegiatan itu sebenarnya ternyata teman-teman itu sangat membantu. Jadi saya ambil contoh 2 dulu kegiatannya. Yang pertama donor darah. Ya donor darah yang mengambil darah itu ya bukan dokter. Ya. Ada analis transfusi darah. Terus yang kedua misalnya mau mengurus kegiatan literasi, misalnya baca Petra. Ya saya punya redaktur yang saya percaya di situ. Ya mereka yang menjalankan, dan ya 2 bulan 3 bulan sekali kita rapat, dan di situ kita bisa mendengar laporan, mendengar curhat dan mungkin selain curhat juga misalnya ada kendala atau ada apa ya kita pecahkan bersama dan kita jalankan bersama. Jadi saya pikir bisa lah. Ya kurang lebih begitu. Tapi kan begini, sebagai dokter itu yang punya praktek mandiri, kliniknya namanya klinik Wailaku ya. Klinik Wailaku. Laku terus tuh dok ya. Tapi tidak ada airnya. Kalau lihat dari ketawanya dokter Ronald, laku terus. Klinik air laris. Bukan itu. Kan biasanya orang lebih memilih sesuatu yang secara ekonomis, secara finansial itu menguntungkan dibandingkan misalnya katakanlah pekerjaan sosial. Ya, membagi perhatian dari sesuatu yang secara finansial menguntungkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Apakah pernah terpikir misalnya kalau saya serius mengurus klinik ini maka saya akan jauh lebih lebih sejahtera lahir batin, lebih senyum lah. Lebih senyum. Secara income income. Tidak sih, saya tidak berpikir tentang menambah income yang lebih besar. Ya income itu atau pekerjaan utama kita tetap harus diprioritaskan. Dan jika memikirkan bagaimana kegiatan-kegiatan lain itu dijalankan, sedangkan kegiatan yang lain itu pastinya tidak menghasilkan apa-apa. Malah buang ya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa ya ada teman-teman dan ada hal-hal yang kita prioritaskan, itu kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perhatian. Jadi saya pikir ya
ada hal-hal lah yang bisa kita bagikan, sehingga yang utama tetap utama, tapi yang lain-lain yang masih bisa kita kerjakan ya kita kerjakan. Karena ya saya berpikir ya untuk itulah mungkin kita hidup di dunia ini. Kurang lebih seperti Ya. begitu. Daeng hidup untuk apa di dunia ini? Untuk menulis. Konsisten kita ya, menulis. Konsisten. Menulis. Dari episode pertama sampai sekarang tetap Ya, menulis. harus menulis ya. Tetap menulis terus. Menulis, Itu ya. baru namanya konsistensi. Itu persona. Nah, Dr. Ronald kan sebenarnya masa kecilnya tidak di Ruteng ya. Benar. Persis seperti kita lah. Ya, Daeng kita- masa kecilnya di mana, Daeng? Di Tambua. Di Atambua. Saya masa kecilnya di Di Tambua. Saya masa kecilnya di Rego. Di Rego. Itu di mana itu? Itu bukan kota ya. Ada lah, jauh. Kota kecamatan. Google Earth belum mau tampilkan tuh tempat itu. Iya. Kenapa kita bicara soal masa kecil? Tapi kira-kira maksudnya begini. Ada tidak bagian dari masa kecil yang kemudian membuat Dr. Ronald akhirnya sampai ke titik ini? Ada tidak satu titik di masa kecil tuh yang membuat Dr. Ronald merasa oke, saya harus hidup berarti untuk orang lain, tidak hanya dengan satu bidang saja. Wah, berat ini pertanyaan berat. Ini pertanyaan berat. Oke. Tapi saya pikir ya bukan pengalaman ya, mungkin dari contoh keluarga mungkin ya, atau Didikan dalam rumah. didikan dalam rumah, atau pengalaman yang saya lihat mungkin di keluarga atau di rumah ya, kurang lebih. Jadi sama kalau Armin waktu kecil di Rego, Om Daeng di Sebut kampung kadang, jangan sebut kota kan. di- Kampung mana di dia Tambua? Di kota memang. Oh iya, saya tambah terpukul. Belum pernah rasakan tinggal di kampung. Saya malah kalau sekarang kita bilang Manggarai Timur, Ya. saya di Borong, dan sebenarnya itu kota Borong. Tapi sebenarnya juga bukan di kotanya sebenarnya, di kampung. Jadi ada Lewat jembatan. ada Wailaku, ya itu kampung sebenarnya, bukan kota. Ya, jadi tapi kalau pengalaman masa kecil membuat saya Akhirnya seperti sekarang. seperti sekarang, saya pikir ya mungkin banyak hal ya, tapi saya berpikir mungkin di dalam keluarga yang saya pikir ya membentuk saya ya seperti sekarang. Sebenarnya banyak, tapi saya mungkin berpikir satu hal, mungkin dari ayah, dari bapak saya. Kalau saya bercermin lagi, sepertinya ya saya mungkin mirip dengan bapak saya. Karena bapak saya juga banyak yang dia kerjakan, sehingga mungkin banyak itu dalam artian pekerjaannya tidak hanya satu, saya rasa. Ada pekerjaan banyak hal yang kalau saya pikir-pikir sekarang, saya ingat-ingat sekarang ya, pekerjaannya dia banyak, tapi yang menghasilkan juga kayaknya hanya satu. Tapi pekerjaannya Terlihat sibuk dan banyak begitu. Jadi mungkin itu ya yang saya mungkin lihat di keluarga, waktu saya kecil, atau itu yang saya lihat di dalam keluarga saya. Tapi kalau pengalaman waktu kecil tidak sih, saya tidak ingat persis, tapi secara pasti dari dalam keluarga, di dalam keluarga lah, begitu. Jadi kalau kita lihat bapak mama sibuk, bapak mama selalu punya ide mengerjakan pekerjaan sesuatu ini, mentok di A, jalan yang ini, mereka pikir akan harus mempunyai cara lain lagi. Jadi itu yang mungkin membentuk kita anak-anak di rumah. Oh iya ya, bahwa jalan hidup itu tidak satu. Mentok di satu ya segera belok. Mungkin tidak cocok dengan jalan ini, kita cari jalan lain ya. Mentok di Singapura, coba Kamboja. Maksudnya untuk mencari kerja. Mencari kerja atau ya kurang lebih. Dokter Ronald mentok di mana itu?
banyak mentoknya ya, tapi banyak mentok. Dengar hampir jadi Oh iya. hampir jadi imam. Ini untuk diketahui bersama. Dr. Ronald ini kan tadi sudah ada yang ceritakan juga dosen, kemudian punya praktek mandiri, sekarang dokter, kita panggil dia Dr. Ronald. Tapi sempat hampir jadi Imam. Romo Ronald atau Pater Ronald. Ya. Sampai memutuskan ke jalan dokter, apa karena soal finansial tadi? Oh iya. Iya. Biasanya Kok lebih orang menghasilkan nih. orang kan selalu berpikir bahwa oke, kalau jadi dokter wah. Kaya, pasti uang banyak. Ya. Undang tidak semua orang punya duit mau sekolah dokter. Malah menurut saya justru mungkin orang yang punya uang banyak atau duit banyak mungkin tidak mau sekolahkan anaknya di kedokteran. Iya. Jadi kalau betul benar, dulu di seminari, setelah itu rencana jadi pastor, terus kemudian beralih ke dokter. Ya, saya pikir masing-masing kita punya titik di mana kita harus memilih. Tapi memang kalau jadi dokter sudah dari saya tidak tahu ya, karena bapak mama saya tidak ada bukan dokter. Terus ada satu tanta saya di keluarga, ada satu tanta saya, tapi karena dia tinggal jauh dari keluarga, jadi saya pikir ingin mengikuti tanta saya menjadi dokter. Bukan karena itu. Ya. Memang dari kecil, saya ingat waktu kecil ada perlombaan deklamasi. Deklamasi itu deklamasi itu apa ya? Pokoknya membacakan puisi ya, ekspresi. depan umum. Jadi saya ingat, dan saya ingat waktu TK itu ya, waktu dibagi profesi terus mendeklamasikan, saya memilih menjadi dokter. Jadi saya masih ingat sampai sekarang ini waktu TK masih ingat. Jadi saya berdiri di depan dulu di paroki di Borong, di ruang di aula di serbagunanya begitu. Jadi dengan pakaian putih, terus saya berdeklamasi di depan. Nanti kita bicara itu ya. Nanti kita bicara itu ya. Saya ingin menjadi dokter. Orang yang sakit apa saja akan kuobati semuanya. Begitu. Jadi itu agak panjang, mungkin ada beberapa ini lagi. Tapi yang saya ingat itu pertama kali tercetus cita-cita. Pertama kali tercetus. Tapi saya ingat SD, tapi waktu saya konfirmasi dengan mama saya, dia bilang bukan SD, itu TK mau masuk ke SD. Jadi saya pikir ya sudah lama. Terekam di alam bawah sadar. Ya, terekam di alam bawah sadar, ya kurang lebih begitulah Om Daeng. Tapi itu tujuannya tetap sama lah toh. Ya, batal melayani umat, ya sekarang melayani pasien. Ya, kurang lebih. Anda baik sekali begitu. Malam ini ya. Kurang lebih begitu. Waktu membacakan puisi sudah ada tarif di bawahnya. Itu dibaca Petra. Nanti kita bicara. Ada tarif baca puisi di baca Petra ya. Oke. Belum ada. Kemudian ketika akhirnya perjalanan hidup membawa dokter membawa Dr. Ronald kemudian mengikuti pendidikan kedokteran, lalu kemudian memutuskan untuk menjadi dokter, lalu setelah jadi dokter kemudian memutuskan untuk pulang ke Ruteng. Itu ceritanya bagaimana? Sebelum dijawab, kan ini soalnya begini nih. Dr. Ronald itu kan dari etnis Tionghoa. Kemudian pada zaman dahulu, zaman kita kecil itu ada perlakuan khusus in quote gitu pada orang-orang dari etnis tertentu termasuk etnis Tionghoa. Ada tidak pengalaman tersingkirkan, dilukai dan lain-lain. Kemudian kenapa kalau misalnya ada, lalu pengalaman itu tidak malah membuat Dr. Ronald bilang, mending saya jangan pulang ke Manggarai. Mereka pernah beginiin saya misalnya. Tidak ya. Tidak ya. Jawabnya tidak. Okay. Tidak ada perlakuan yang saya rasa dari kecil itu
menjengkelkan atau menyudutkan etnis saya, etnis Tionghoa itu. Jadi makanya ya itulah mungkin ya salah satu kecintaan, makanya saya balik lagi ke Manggarai. Bukan balik ya, memang saya harus pulang ya karena rumah saya di sini. Jadi gini, waktu SD di Borong dulu ya, jadi ya itulah keunikan Manggarai. Saya tidak tahu di kabupaten-kabupaten lain di NTT atau di Flores ini. Di Manggarai yang saya dapatkan malah kita akan bisa berteman sangat akrab dengan orang etnis lain, khususnya etnis di NTT ini, dan bahkan kita bisa lebih akrab bersama etnis lain daripada mungkin sesama etnis. Begitu. Jadi kalau curhat atau melakukan satu kenakalan dengan yang lain, ya lebih seru lah, lebih seru kayaknya dengan teman-teman dengan etnis yang lain. Jadi saya pikir ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi ya kurang lebih begitu, Kalau Daeng etnis ya? Saya Makassar. Kemudian tinggal di Ruteng. Tapi Mama kan dari Manggarai Timur ya. Sama dong kayak Ronald. Sama. Saya dari Manggarai Barat. Tapi kita siarannya di Kabupaten Manggarai. Luar biasa kan? Benar unity in diversity. Gini Kela, Dr. Ronald ini kan kita tahu banyak kesibukan harian yang sesuai dengan dia punya profesi. Iya, betul. Terus tapi sempat meluangkan waktu juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak muda, terus menggiatan komunitas-komunitas muda di Saigolino termasuk ya. Saigolino juga paling sering lagi paling sering. Dr. Ronald apa itu. Sekarang kalau kita WA atau telepon, wah, apalagi nih Oke lah, baiklah, datang. Tahu lah. Ya, ada yang datang. Ada yang datang sudah ke sini ambil dana gitu. So, apakah Dr. Ronald tidak merasa itu sebagai beban atau malah itu ada investasi jangka panjang yang Dr. Ronald lagi bangun di Manggarai? Ya. Terima kasih pertanyaannya. sedikit panjang. Sedikit menusuk ke kiri ke kanan. Tapi ya begini, tentang kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan anak-anak muda di Ruteng. Saya sangat-sangat mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman anak-anak muda kita yang ada di Ruteng. Yang saya pikirkan itu adalah begitu tertinggalnya kita dengan wilayah lain atau kota-kota besar lain. Anak-anak muda kita di NTT, di Flores, lebih khususnya di wilayah-wilayah Manggarai kita kurang ada banyak kegiatan yang pastinya kegiatan yang positif. Berbeda dengan di kota-kota besar, seluruh fasilitas, seluruh apa yang mau kita lakukan itu sudah ada semua. Jadi kita tuh benar-benar anak-anak muda kita memikirkan saja kegiatan takut. Apalagi mau melaksanakan begitu. Sehingga akhirnya begitu juga akan terbawa dengan pola pikir kerja kita. Gitu. Kita mau mengerjakan sesuatu, takut kekurangan dana lah, takut kekurangan dukungan dari orang lain gitu. Jadi jika kita bandingkan dengan teman-teman kita yang ada di kota-kota besar, ya nanti kita akan tertinggalnya jauh sekali. Sehingga saya berpikir bahwa mendukung kegiatan-kegiatan orang-orang muda di Ruteng khususnya sangat-sangat penting dalam membangun generasi-generasi penerus yang akan menghidupkan Manggarai di masa-masa yang akan datang. Gitu. Anak-anak yang banyak terlibat dalam kegiatan, saya pikir akan mempunyai ide-ide yang lebih brilian dalam meneruskan atau membangun Manggarai ke depannya. Ke depan. Jadi kalau ada kegiatan dari komunitas,
Saigolino. Saigolino, kegiatan literasi, kegiatan kesenian, kegiatan apapun lah yang positif pasti akan didukung, saya dukung ya. Kurang lebih itu alasannya. Ini sebenarnya apa? Pertanyaan lanjutan. Kan tadi Daeng sudah omong soal apakah ini investasi jangka panjang. belum dijawab itu. Tidak mau. Saya tidak mau jawab. Ya. Kan ekonomi sudah karena Dr. Ronald sudah punya praktek mandiri dan for your information Dr. Ronald ini seperti dokter favorit lah ya. Jadi kalau terima kasih. Papa Mama dari Rego itu datangnya pasti mau ke Dr. Ronald. Ya, dari Rego ya, Bangkarai Barat. Ya, termasuk orang yang dibicara. Jadi secara ekonomi oke. Kemudian secara sosial dia membantu. Misalnya mengelola Renceng Mose, kemudian ya kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kan sosial, ekonomi, budaya. Dr. Ronald malah lebih paham dari kita soal Manggarai ya. Tapi songke. Sosial, ekonomi, budaya. Ada satu nih yang belum. Ya. Politik. Mau dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Kan pernah tuh ada nama-namanya disebut juga. Muat di koran malah. Profilnya. Membangun Manggarai. Kan konteksnya tadi Dr. Ronald bicara soal mendukung kaum muda karena ingin membangun Manggarai. Nah biasa kata orang panglimanya kalau pembangunan itu politik. Ada kepikiran ke sana? Yes. Ya malam ini saya dihantui banyak pertanyaan yang susah dijawab. Oke. Tapi tetap saya akan menjawab yang tidak akan memuaskan kalian semua. Oke. Jadi begini. Jadi ya kalau kita baca-baca dan kita dengar-dengar orang-orang politik omong bahwa sejatinya politik itu bukan mengenai kekuasaan. Bukan mengenai memimpin satu daerah, menjadi anggota legislatif, menjadi bupati. Saya pikir mengutip kata-kata mereka para politikus itu bahwa politik itu bukan hanya itu. Politik itu mengatur yang baik tentang hidup bermasyarakat kita. Jadi saya pikir ya dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam berorganisasi, di dalam hidup pertemanan itu juga ada politik. Jadi saya pikir ini juga politis. Ya. Jadi politik itu bisa di semua ini. Jadi saya pikir mengepalai atau mengetuai satu kepanitiaan pementasan seni. Itu juga bagian dari politik. Mengatur website yang menurunkan cerita pendek, puisi-puisi yang menarik. Itu juga politik. Jadi ya kurang lebih itulah. Tidak ke arah, bukan hanya kekuasaan, bukan hanya politik kekuasaan. Padahal tadi pertanyaannya, mau jadi bupati atau tidak? Tidak mau dijawab. Itu nanti ya. Itu nanti kita bahas. Jadi kalau Dr. Ronald tidak mau jadi bupati, mau pilih siapa? itu yang harus itu tidak boleh. Itu close. Itu juga berbahaya. Berbahaya untuk kita ini. Kita berdua ini berbahaya. Yang ada di situ sih bahaya. Kacau ini dua kacau. Oke. Nah, Dr. Ronald ini kan mengurus orang dengan gangguan jiwa, kemudian mengurus calon-calon tenaga kesehatan di masa yang akan datang di Unika Santo Paulus, kemudian mengurus praktek mandiri, lalu aksi kemanusiaan di Palang Merah, kemudian mengurus website literasi, mengurus kegiatan-kegiatan literasi. Bagaimana menentukan prioritas? Karena juga kan Dr. Ronald sudah menikah, sudah punya keluarga, ada Michael, kemudian ada Ibu Cynthia juga yang pasti membutuhkan kehadiran Dr. Ronald setiap
Benar. setiap saat. Bagaimana membagi waktu? Saya kira ini paling penting, Ya. terutama karena saya juga sering mengeluh pada diri sendiri, andaikan waktu bisa 36 jam. Ya, sehari 36 jam. Iya. bagaimana? Cepat tua Om Deng. Iya, iya. Cepat tua Om Deng. Kita umur masih lebih muda sebenarnya. bisa dipotong, bisa dipotong. 12 jam. 12 jam. Bagaimana mengaturnya, dokter? Ya, ya memang benar. Terima kasih Armin. Ini pertanyaannya sih sebenarnya saya pikir pertanyaan yang ya baik, dan kalau mau jujur Sering ditanyakan. sering ditanyakan. Tapi untuk jawaban itu saya pikir sebenarnya istri saya lah yang sebenarnya saya tidak mengatur ya, malah saya diatur malah ya. Jadi begini, maksudnya begini. Jadi istri yang kegiatan-kegiatan saya tuliskan di rumah itu ada kurang lebih seperti ada whiteboard ya. Jadi saya tulis di situ kalau ada janjian atau ada kegiatan-kegiatan apa, dan yang melihat itu adalah Ibu istri ya, Ibu Cynthia yang lihat, dan dia yang mengingatkan ya, bukan mengatur ya, dia yang mengingatkan. Oh ya, jam segini praktek, jam segini kegiatannya di sini, jam segini rapatnya di sini. Jadi jawabannya ya betul, harus ada prioritas, tetapi dengan begitu banyaknya kegiatan, istrilah yang selalu mengingatkan atau mengatur atau memberitahu bahwa supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi selalu ada orang di belakang, ada manajer lah. Ada manajer. Ya, kurang lebih yang mengatur. Ya, seperti kita tadi diatur oleh anak-anak Segolino. Anak-anak yang kekurangan dana itu. untuk bikin wawancara ini. Ya kurang lebih seperti begitu ya, begitulah. Nah, soal literasi soal literasi ini kan saya kira kita bersama-sama membangun mimpi tentang literasi, kemudian Dr. Ronald mendukung penuh berdirinya Klub Buku Petra, kemudian akhirnya kita bikin website bacapetra.co. Apa sebenarnya yang diharapkan dari sudut yang ini? Kalau sudut kejiwaan jelas lah, sudah semua orang hidup sehat gitu ya. Kemudian tenaga kesehatan, jadi dosen juga supaya orang sehat ya. Praktek mandiri supaya orang sehat. Literasi apa? Oh ya. Aduh, ini pertanyaan, kalau yang ini saya semangat ngobrol tentang ini ya. Jadi begini, kita selalu mengatakan bahwa kita daerah tertinggal, kita ini tertinggal dari mana-mana, dari wilayah-wilayah mana, apalagi dibandingkan dengan di Jawa sana. Dan salah satu hal yang saya lihat itu adalah budaya literasi membaca kita yang rendah atau bukan rendah ya, kalau mau dibilang ya kita dalam situasi tidak mempedulikan pentingnya membaca. Ya tentunya bukan membaca status Facebook, membaca kopi, fotokopi namanya. Yang itu lain ya. Jadi saya pikir untuk kita ikut maju, tidak tertinggal dengan daerah lain atau wilayah lain atau negara lain, ya tidak ada cara lain selain membaca. Dr. Ronald membaca juga. Membaca. Membaca apa saja, memang benar membaca apa saja, tapi tepatnya sih membaca apa yang kita senangi begitu ya. Saya ambil contoh, misalnya ya kurang lebih kita omong tentang misalnya bisnis. Ya kita omong tentang bisnis, mau berbisnis ini, berbisnis itu, tapi yang kita tahu itu bisnis itu adalah membuka kios dan menjual barang gitu. Tanpa membaca banyak bisnis itu apa begitu, sehingga tanpa membuka
membuka cakrawala atau cakrawala yang lebih luas ya. Jadi kita kita akan di situ-situ saja begitu. Terus kemudian tentang misalnya tentang kita mau melakukan satu kegiatan gitu. Ya kegiatan itu tidak akan berdampak besar ya kalau kita tidak membaca, kita tidak mengetahui cara-cara melaksanakan satu kegiatan yang berdampak besar. Jadi membaca itu sangat penting. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga satu hal lagi, sehingga semua kegiatan-kegiatan orang muda, semua kegiatan-kegiatan berkesenian, semua kegiatan-kegiatan literasi, sangat saya dukung supaya kita ini semuanya punya kegiatan. Karena budaya yang harus kita rubah itu adalah saya tidak kerja, saya tidak buat apa-apa karena saya tidak punya uang. Ya, jadi saya pikir modal untuk melaksanakan sesuatu itu bukan uang, tapi sebenarnya ide. Ada ide, ya semuanya akan datang kepada kita. Tanpa ide, walaupun punya uang, ya saya pikir ya tidak ada gunanya. Jadi menciptakan ide dengan cara meningkatkan literasi, meningkatkan bacaan, diskusi dan lain-lain. Ini habis orang dengar ini ngobrol dengan Pak, ini proposal akan datang kegiatan pembukaan perpustakaan. Oh ya, taman baca. Oke. Kita seni di mana? Boleh, pentas seni. Yang sudah terjawab investasi itu. Jadi bukan tentang apakah Dr. Ronald mau berambisi memimpin Manggarai, tapi terutama Dr. Ronald mau Manggarai ada di level yang kita maju karena punya banyak ide kreatif, ya karena banyak keberanian untuk melakukan hal-hal yang belum orang lakukan. Sekarang ini adalah malam yang menyenangkan, ini podcast yang menyenangkan karena kita berhasil ngobrol dengan tokoh yang super sibuk tapi juga punya waktu untuk selalu mengerahkan seluruh kemampuan. Iya, benar. Kegiatan yang dilakukan. Saya kira itu bagian paling penting. Ada harapan? Ya, kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan normatif. Harapan. Untuk siapa sih? Untuk Dr. Ronald sekeluarga? Ya. Untuk konstituen di mana? Sudah dijawab. Jangan ya harapan ke depan harapan untuk keluarga ya, harapan semoga semua keluarga, istri, anak semuanya sehat ya, itu pasti ya, supaya kita tetap bisa berkegiatan dengan baik. Tapi harapan yang lebih besar, khususnya di Ruteng, lebih besar lagi Manggarai, marilah untuk kita, khususnya orang-orang muda, orang-orang yang punya energi yang masih tinggi, mari kita bangun bersama Manggarai dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada, sehingga ya kita harus bergerak supaya tidak dikejar hal-hal yang tidak tentu. Jadi kita harus tetap bergerak ke depan. Kurang lebih itu harapan. Mengutip Mazmur yang juga jadi motonya Liverpool, you will never walk alone. Thank you. Terima kasih. Saya nggak terganggu. Terima kasih Nal. Baik, terima kasih Min. Apa ini podcast? Salam dari Ruteng ya podcastnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode ketiga.
kesekian menghadirkan siapa ya? nanti lah pokoknya. Seorang wanita, Dokter juga. siapa? Karena dokter udah dicari. Iya. Bawa kami bawakan kami tapi dokter. Dokter Lesti. Kalau itu tiap hari. Itu saya nggak perlu di sini. Oke, sekali lagi terima kasih, jangan lupa terus dukung kegiatan Komunitas Muda di mana saja dan sampai Sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih, Nen. Terima kasih, Nen.